4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya. Ini ada apa ya? Dan kalau boleh tahu, ada kepentingan apa untuk menemui saya di sini? Sebelumnya, maaf saya memanggil Anda. Mungkin panggilan ini menghadirkan Anda dan mungkin Anda juga bertanya-tanya, saya ini siapa? Tapi Anda tidak usah cemas. Saya hanya ingin bicara santai dengan Anda. Boleh kan? Boleh kan? Boleh, Bu. Tapi saya masih bingung, Bu. Supaya Anda tidak bingung, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Widadari. Kamu boleh panggil saya Bu Cindy. Oh ya, ini Wira kan, anak kelas 10. Ya, Bu, saya juga kelas 10. Sepertinya yang tadi saya sampaikan, saya ingin berbicara santai dengan kamu. Kamu tidak merasa keberatan kan? Tidak, Bu. Tapi mau bicara tentang apa ya, Bu? Terima kasih. Senang sekali Wira mau berbincang-bincang dengan saya. Apakah mungkin Wira saat ini lagi ada masalah yang dirasakan? Wira tidak usah khawatir. Pembicaraan ini hanya pembicaraan antara Wira dan saya. Saya jamin hanya saya dan Wira yang akan tahu masalah ini. Apa ya, Bu? Sebenarnya saya nggak punya masalah, saya baik saja. Begitu. Tapi Ibu lihat dan merasakan bahwa Wira merasa gugup dan cemas. Apakah benar begitu? Sedikit, Bu. Saya perhatikan Anda memiliki beberapa alternatif atau pembicaraan yang ingin diungkapkan. Apakah benar demikian? Ya, Bu. Sebenarnya dengan hal yang menurut pikiran saya. Saya bisa memahami perasaan kamu, kecemasan dan kebingungan Wira. Tapi alangkah baiknya jika Anda mengungkapkan masalah itu dengan lebih rinci. Bu, akhir-akhir ini saya lagi ada masalah di sekolah. Kemarin saya terpapar dengan keras di sekolahan dan hal ini membuat saya dapat penerimaan yang cukup besar. Terus ini kan, Bu, jika poin tersebut bertambah lagi saya bisa kena sanksi dari pihak sekolah. Sedangkan jujur saja sulit bagi saya untuk menolak anak teman-teman saya merasa tidak enak dan saya juga takut kalau saya menolak mereka akan menjauhi dan tidak mau bertemu dengan saya. Oh begitu. Kalau boleh Ibu tahu apa yang faktor utama Wira lakukan hal itu? Karena ajakan teman, Bu, karena saya menolak, tapi lama-lama saya nggak bisa menolak karena mereka saya anggap yang paling mengerti dengan saya. Mereka bisa menerima keadaan saya apa adanya. Kami juga belum adanya pertemuan yang sedikit negara malah seperti itu, jadi tidak akan menjadi masalah. Memangnya selain mereka tidak ada yang mengerti keadaan Wira, orang tua misalnya? Kalau orang tua saya tidak mungkin bisa mengerti saya. Mereka sukanya marah-marah kalau dia cerita ujung-ujungnya saya disalahkan. Karena kesalahan kamu kepada orang tua akhirnya membuat kamu melampiaskan dengan minum-minuman keras. Apakah begitu? Itu juga salah satunya, Bu. Tapi jujur saja saya terperibu karena saya ini seperti teman-teman saya yang lain yang begitu populer di kalangan anak-anak. Mereka juga begitu dimengerti oleh teman-teman di sekolah kami. Saya juga ingin seperti mereka. Wah, saya juga sering melihat orang-orang yang berperilaku seperti saya pada waktu sekolah. Wah, saya juga sering melihat orang-orang yang berperilaku seperti saya pada waktu sekolah. Dia juga jadi orang sukses. Terus bagaimana langkah kamu jika benar-benar mendapatkan sanksi dari pihak sekolah? Palingan saya pindah sekolah, Bu. Kan asalkan punya uang kita bisa sekolah di mana saja. Teman saya juga bertanya seperti itu. Bahkan kelihatannya guru tidak
itu bukan emosional saya saja. Terus menurut kamu sendiri bagaimana solusi dari masalah yang kamu alami? Sebenarnya masalah ini bisa selesai jika saya tidak akan meminum keras lagi dan tidak melakukan penawaran sekolah yang lain. Tapi itu semua bisa berhasil jika saya bisa menolak ajaran teman-teman saya dulu. Itulah yang menjadi masalahku. Saya sering menolak ajaran teman-teman. Kalau saya menolak mereka akan mengapa-ngapai saya dibilang menakut, banci, dan lain sebagainya. Memangnya kamu sudah pernah menolak ajaran teman-teman kamu? Menurut saya begitu dari sikap teman-teman saya. Setelah beberapa saat kita berbincang-bincang, saya bisa mengerti dengan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang Anda ungkapkan tadi. Dari pembicaraan itu saya tangkap bahwa Wira sedang mengalami konflik batin antara kamu ingin berhenti melakukan itu tapi tidak punya kemampuan menolak ajaran teman-teman. Wira akan dijauhi dan dikata-katain oleh teman-temannya. Jadi semacam ada dilema dari dalam diri kamu. Dan menurut itulah yang saya jadi masalah saat ini. Terus saya harus bagaimana, Bu? Saya bisa memahami dan mengerti perasaan kamu. Memang akan terasa sulit jika dihadapkan pada masalah seperti itu. Saat kita berbincang-bincang, saya bisa mengerti dengan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang Anda ungkapkan tadi. Dari pembicaraan itu saya tangkap bahwa Wira sedang mengalami konflik batin antara kamu ingin berhenti melakukan itu tapi tidak punya kemampuan menolak ajaran teman-teman. Wira akan dijauhi dan dikata-katain oleh teman-temannya. Jadi semacam ada dilema dari dalam diri kamu. Dan menurut itulah yang saya jadi masalah saat ini. Terus saya harus bagaimana, Bu? Saya bisa memahami dan mengerti perasaan kamu. Memang akan terasa sulit jika dihadapkan pada masalah seperti itu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sekarang coba kamu pikirkan, apa ada cara berpikir kamu yang salah? Baiklah, terkait dengan tadi yang Wira katakan bahwa Wira ingin dikenal dan ditakuti oleh teman-temannya. Apakah menurut Wira itu adalah pikiran yang masuk rasional? Dan apakah hal itu membuat Anda menjadi disukai teman-teman? Coba Wira pikirkan dan Wira rasakan. Bagaimana jika Wira bersikap ramah kepada teman-teman, saling membantu, saling menghargai? Saya yakin Anda akan lebih banyak teman dan dihargai, jadi Anda tidak perlu menjadi orang yang ditakuti. Karena kita tidak diciptakan untuk menakuti orang, mana yang menurut kita lebih rasional. Yang kedua, Bu, dengan bersikap ramah, saling membantu dan saling menghargai saya. Sebenarnya juga tidak ingin ditakuti, Bu, tapi saya hanya ingin teman-teman menganggap saya dan mengerti saya. Terus minum keras itu jika minumnya sedikit bisa jadi jamu. Apa itu juga rasional? Tidak, Bu, saya tahu itu minuman keras akan aja merugikan. Bahkan sudah banyak bukti orang bisa mati karena minuman keras. Jawabannya bagus. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Sekarang coba pikirkan kembali. Mana pikiran-pikiran yang tidak rasional yang dalam pikiran kamu? Yang ada di dalam pikiran kamu. Menurut saya tak bisa menolak ajakan teman dan takut dikata-katai serta tidak terima lagi oleh mereka. Itu tidak pikiran tidak rasional, Bu. Ya, sebenarnya saya bisa menolak ajakan mereka. Saya punya hak untuk menolak dan saya punya hak atas diri saya. Saya juga bisa diterima di mana saja. Jika saya menjadi orang yang menjadi diri sendiri dan apa adanya. Bagus. Saya percaya Wira akan mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik daripada mereka. Itu tidak pikiran tidak rasional, Bu. Ya, sebenarnya saya bisa menolak ajakan mereka. Saya punya hak untuk menolak dan saya punya hak atas diri
Saya juga bisa diterima di mana saja jika saya menjadi orang yang menjadi diri sendiri dan apa adanya. Bagus. Saya percaya Wira akan mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dari apa yang sudah bisa kita bicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Bisakah Anda menyebutkannya? Ya Bu, untuk bisa menyelesaikan masalah ini saya harus merubah pola pikir saya tidak rasional menjadi rasional. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, saya tidak perlu takut dimusuhi. Saya harus menolak keadaan teman yang baik atau yang dari orang lain, karena saya punya hak atas diri saya sendiri dari teman yang buruk. Bagaimana sekarang perasaan Wira? Wira yakin bisa mengubah pola pikir tersebut? Saya belum sepenuhnya yakin, masih ada perasaan ragu dan was-was. Hal apa saja yang membuat Anda tidak yakin? Saya tidak tahu, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Walaupun kelihatannya Wira masih agak pesimistik, tapi saya yakin Wira punya peluang dan kesempatan yang besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini terlalu berat. Saya ingin masalah ini bisa cepat diselesaikan, tapi saya mau berpikir dulu, mau mengenal waktu untuk tidak misalkan cara kita dulu. Oh tentu, tidak masalah. Nanti sesuatu saya akan menunggu. Baiklah, kelihatannya itu juga lebih baik. Oh ya, ini nomor HP Ibu. Nanti jika ada sewaktu-waktu Wira ingin ketemu, Wira bisa SMS Ibu dan kita atur waktu pertemuan kita bagaimana. Terima kasih banyak. Sebenarnya Ibu, terima kasih. Terima kasih.